Ya, pemirsa, kami akan kembali berbincang bersama pengamat terorisme Pak Mustafa Nahrawardaya. Pak Mustafa, tadi Anda berada di lokasi, mungkin bisa digambarkan bagaimana sebenarnya urut-urutan terjadinya, kemudian sampai jalanan bisa begitu lengang dan masyarakat bisa begitu terlihat takut sekali. Ya, jadi masyarakat itu tadi banyak yang bisa langsung melihat para korban yang bergeletak di jalan ya. Memang polisi kan datang beberapa menit setelah itu. Tapi kemudian karena dilokalisir, akhirnya termasuk kita, saya harus menjauh. Saya harus menjauh ke dekat rumah makan bakmi JM itu. Jadi saya di jalan apa itu lupa, Sunda ya? Iya, Sunda. Nah, di situ. Jadi kami akhirnya hanya melihat dari kira-kira jaraknya 50 meter dari TKP. Tetapi meskipun begitu, ledakan-ledakan ini dapat kami lihat asapnya, kedengarannya dapat kita dengar dengan jelas dan pasti. Dan ketika masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah terjadi peristiwa terorisme, maka kemudian masyarakat takut lari kemana-mana. Apalagi tadi muncul yang baju hitam itu. Jadi karena yang baju hitam... Anda sempat melihat tidak pelaku? Oh tidak, saya tidak melihat karena itu arahnya pas di depan Sarinah Persis. Kita ada di Jalan Sunda jauh. Jadi masyarakatnya banyak bisa mengabadikan ini kejadian ini. Mereka tidak mengira kalau ini adalah pelaku, dikiranya ini adalah orang-orang yang nonton juga gitu. Tapi ternyata mereka bisa melakukan penembakan-penembakan meskipun menurut saya ini tidak terlalu mematikan. Jadi tembakan dia banyak sekali yang keluar dari pistol rakitan itu, tapi nggak pernah banyak mengena secara tepat ya, mematikan, sehingga yang meninggal itu kebanyakan dari bom bunuh diri. Itu kan pelaku aja 5 orang sendiri kan. Nah, itu dari bom yang mereka buat sendiri. Apa maksudnya di sini ya, ketika panggungnya sudah begitu bagus? Kalau untuk ukuran teroris, panggung ini kan memang benar-benar di tengah kota, di jalan protokol, begitu dekat dengan berbagai pusat-pusat pemerintahan. Tetapi yang dia turunkan adalah seseorang yang menurut kalau analisa Anda tadi tidak begitu ahli dalam menembak, tembakan-tembakannya asal dan tidak ada mematikan. Ini masih amatir. Kalau misalkan kalau saya sebagai dia ya, maksudnya kalau ini betul-betul teroris yang sudah terlatih beneran gitu, dia membawa ransel sebesar itu, mestinya kan bomnya bukan low kan, ini kan tapi bomnya kecil-kecil. Bahkan yang ditemukan sisanya ada 6 bom itu besarnya cuma segede kepalan tangan ini, tadi disebutkan Pak Tito kan. Sisa-sisa bom yang ditemukan sebanyak 6 biji, 5 diantaranya cuma segede granat itu. Artinya kalau itu meledak nggak seperti yang di Ritz-Carlton yang dulu ya, yang di Jakarta pertama kali, yang bom Mario pertama, nggak sebesar itu. Jadi ini saya nggak tahu, ini mungkin ini perencanaannya matang, tetapi kemudian ketika eksekusi itu bagi mereka mungkin kurang maksimal. Ini kan panggungnya tadi Anda lihat sudah tepat sekali kan, waktunya tepat, tempatnya juga tepat, sehingga kalau mereka mau membuat bom yang sangat besar sekali pun tampaknya juga bisa sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa. Tapi tadi dari beberapa tayangan yang saya lihat, ini beberapa agak ada yang janggal sedikit ya. Misalnya kalau dari layar kaca kita melihat itu seperti ledakannya itu bukan ledakan dia yang meledakkan gitu. Mungkin saja itu kayak ada remote. Di gambar ini ya, di gambar ini. Ini kan seperti 2 orang ini kan loh, sudah ada ledakan yang lain. Lalu yang 2 orang kayak orang bingung ya, kayak ngapain gitu. Tanya aja atau ngambil sesuatu barang, tapi kemudian terjadi ledakan. Ini kan seperti bukan orang bunuh diri kan. Iya, ledakan yang terjadi bukan seperti mereka memang siap untuk melakukan bunuh diri begitu. Ini kan seperti orang yang lagi ngambil makanan atau apa di situ, tiba-tiba meledak dekat dari situ, lihat ledakannya. Kita lihat sekarang ini detik-detiknya nih. Jadi seperti bukan dia yang melakukan Karena kalau dalam pencitraan yang sering kita lihat kan takbir dulu atau apa misalnya itu, kalau terkait dengan ISIS misalnya, ini kan seperti apa aja ya, seperti nggak sadar gitu, atau seperti tidak sengaja. Tidak sengaja. Apakah ini dikendalikan oleh sutradaranya itu yang bawa remote misalkan. Jadi bom itu dikendalikan oleh orang lain yang saat itu sedang menonton untuk mengabadikan hasil kerjaannya. Jadi orang-orang ini mungkin tidak tahu gitu. Nah, tapi nanti kita tunggu hasil dari penyelidikan polisi yang masih hidup itu, kan bisa ditanyain apa betul bahwa ini terkait dengan ISIS beneran atau hanya pengakuan sekedar untuk menyelamatkan diri. Kalau untuk sebagai ISIS ya, ISIS kita udah tahu lah, ISIS ini sebenarnya ISIS palsu apa tidak, apa ISIS sebenarnya seperti apa, kita nggak paham. Tapi rata-rata udah saya ISIS gitu, seolah-olah itu adalah menyelamatkan dia. Kalau dia tidak mengaku ISIS, saya ini kelompok apa gitu, nanti dibantah kelompok lain. Tapi kalau mengaku ISIS nggak ada yang mau membantah, siapa yang mau membantah? Karena ini kan gerakan ISIS ini kan sangat gelap sebenarnya. Siapa yang menggerakkan? Termasuk Baru Naim. Ini juga kita lihat hanya videonya saja. Orang aslinya nggak pernah ketemu ya. Dia pernah sekolah di Ciputat, tapi videonya yang beredar dengan pakaian khasnya hitam
hitam itu yang sering kita lihat di televisi, yang sekarang katanya sedang buron, sedang buron. Nah, semoga ini segera tertangkap sehingga keraguan masyarakat bahwa ini betul ada tidaknya ISIS di Indonesia itu segera terjawab. Oke, kalau analisa Anda sendiri terhadap keterangan yang tadi dikatakan oleh Kapolda Tito Karnavian bahwa ini kemungkinan terkait dengan perebutan kekuasaan, termasuk diantaranya kelompok Bahru Naim ini. Apa yang Anda ketahui tentang Bahru Naim ini? Ya, Bahru Naim ini kan sebenarnya masih muda ya, masih muda. Tapi ini orang mana sih sebenarnya, Pak? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Tapi kemudian dia pernah sekolah di Ciputat ya, perguruan tinggi Islam yang terkenal di sana. Kemudian drop out, saya nggak tahu, tiba-tiba katanya bergabung dengan ISIS. Tetapi pengalaman saya, ini banyak sekali teman-teman remaja itu dari Indonesia yang terjebak mendapatkan kiriman email, mendapatkan pertemanan di Facebook, kemudian mereka ada perjanjian ketemu kopdar, kemudian mereka diberi iming-iming sejumlah uang untuk pergi ke Suriah untuk bergabung menjadi ISIS. Tapi yang mereka tidak tahu, yang kita tidak tahu, saya sudah beberapa kali ke sana ke Turki untuk melihat perkembangannya. Di sana itu banyak sekali ISIS palsu. Jadi mereka itulah yang kemudian mengundang anak-anak muda Indonesia untuk pergi ke sana. Jadi di Suriah sendiri banyak ISIS palsu? Banyak, ada ISIS miliknya Assad, ada ISIS buatan Amerika, ada ISIS buatan oposisi, ada ISIS buatan lain, banyak sekali. Sehingga kalau sampai di sana, setiap mobil yang ada tulisan ISIS, kita ngiranya itu adalah ISIS. Nah, ISIS yang mana? Nggak jelas itu. Termasuk yang Bahru Naim ini, ISISnya siapa gitu. Kalau ISIS kenapa berbuat kekerasan? Kalau memang betul itu negara Islam, kenapa harus memenggal-menggal orang, membunuh orang, termasuk hari ini? Kalau emang ISIS itu tujuannya mendidikan negara Islam, kenapa harus mengebom di depan Sarinah? Secara logika ini adalah tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah ini disuruh dipaksa untuk mengaku sebagai ISIS, seolah-olah kalau negara Islam itu selalu berbuat seperti itu. Kan nggak masuk akal, ingin menuju negara yang baik kemudian dengan seperti itu. Nah, jangan sampai ini terjadi. Nah, nanti penyidikan itu harus fair, umumkan. Nah, tadi dari awal Satpam Sarinah ada yang lucu, tadi di depan kamera dia ngomong, pelakunya itu orang-orang Rohingya yang ada di Aceh, orangnya hitam, orang Arab-Arab keriting. Maksud saya ini kan bukan hak dia untuk berbicara, mestinya kita nunggu polisi. Bagaimana dia bisa mengatakan pelaku-pelaku ini ciri-cirinya mirip Rohingya yang ada di Aceh gitu. Jadi ini hal-hal yang perlu saya kritis. Yang kedua, ini banyak sekali tadi teman-teman saya ingatkan, dalam penyergapan ini banyak sekali teman-teman polisi yang tidak pakai alat rompi, termasuk Pak Iqbal ya, dari Polda Metro nggak pakai pengaman tapi ada di tengah-tengah. Padahal mereka menjadi target dalam kejadian ini ya. Kok berani sekali bapak kita itu lenggang-lenggang ikut dalam penyergapan itu tanpa alat pengaman. Tentu masyarakat akan menilai ada apa ini gitu kan. Kalau menurut bagi saya termasuk Pak Jokowi nggak perlu ke TKP lah. Ini sangat bagi saya beresiko gitu. Apalagi seorang kepala negara itu memang kesannya gitu ya, hebat, tapi menurut saya berbahaya. Kita kan wong ini kan jadi tidak perlu lah presiden sampai nggak sampai presiden, mungkin Kapolri saja atau Kapolda. Pak Tito kan bekas Kadensus, sehingga nggak perlu presiden sampai situ, apalagi Mbak Puan apa hubungannya gitu. Jadi ini cukuplah setingkat Kapolri paling tinggi untuk ke TKP, kemudian meneliti yang kurang apa. Kalau Pak Presiden sampai TKP kemudian kalau dari sisi teroris mungkin ini menjadi suatu keberhasilan juga ya, bisa mendatangkan presiden ke dalam lokasi tempat kejadian perkara. Ya bisa jadi sebaliknya. Ya, nanti ada orang ini pada dituduh nampang nanti. Ini mumpung ada seperti ini. Kalau pesan yang disampaikan oleh teroris tentu bukan soal presiden datang, tapi unsur kekerasannya ini nyampe kepada masyarakat. Unsur terornya sehingga kita menjadi takut. Masyarakat ini kan jadi takut kalau suatu saat kejadian ini berpindah kemana, misal ke Kuningan, kemana, kan nggak bisa diduga. Lawang keamanan aja nggak bisa menduga, apalagi masyarakat kan. Akhirnya hanya menjadi korban kalau saja. Menurut Anda saat ini dengan apa yang terjadi pada hari ini, tadi kalau misalnya kita mengutip Panglima TNI kan mengatakan, Pak Gatot Nurmantio mengatakan ini kan kalau dari sisi jumlah kan 5 pelaku tewas dari sisi pelaku, tapi kalau dari kita kan hanya 2 yang tewas, 1 warga negara asing. Jadi mungkin kita masih berada di atas angin, jangan takut, kemudian tidak perlu terlalu khawatir. Nah, tapi kalau dari sisi teroris, menurut Anda berhasilkah serangan yang terjadi hari ini? Saya nggak bilang berhasil apa tidak, tetapi ini tidak lazim. Ya, kalau hanya ingin mati, bunuh diri di tengah masa mah nggak harus teroris gitu kan. Maksudnya teroris ini kan seharusnya kan dia mempunyai target yang besar. Ada misinya, ada pesannya, gitu. Membunuh berapa orang, saya bilang tadi kalau ingin balas dendam, membunuh polisi atau membunuh aparat yang berseragam yang dia tahu. Ini kan yang dibunuh masyarakat sipil, orang asing lagi kan di situ, dan dia. Jadi motivasi dari gerakan hari ini memang tidak bisa jelas terbaca begitu? Tidak jelas terbaca, meskipun tadi Pak Tito bilang ini ada kaitan dengan ISIS, malah tambah janggal. Ya,
Kalau ISIS kan yang kita tahu ya, selama ini namanya orang ISIS, teroris itu biasanya nih yang ditangkap-tangkap itu kan cirinya khas sekali. Mana ada terus pakai jin seperti yang sekarang lihat, kemudian pakai baju kayak sekuler gitu, apalagi pakai tangan, pakai penuh pakai sarung tangan. Selama ini belum pernah terjadi. Kalau teori tadi bahwa perebutan kekuasaan kemudian menunjukkan eksistensi di tiap daerah supaya lebih yang mana yang lebih terlihat oleh mata dunia? Enggak lah, saya kira enggak. Kalau sutradaranya mungkin, tapi kalau yang di lapangan-lapangan ini mereka itu kalau ingin merebut kekuasaan bukan dengan membunuh orang seperti itulah. Mereka mengadakan rapat lah, musyawarah. Ngapain harus dengan bunuh diri di situ, kan konyol. Yang mau merebut siapa? Wong dia mati di situ. Kecuali dia tidak mati, kan bunuh diri dia. Cerita dalam kasus hari ini kan dia mati. Memperebutkannya bagaimana? Kecuali dia itu tidak mati, berhasil membunuh banyak orang, terus dia jaya. Nih, gue nih. Calon pemimpin ISIS di Indonesia. Lah wong dia mati konyol seperti itu, mau merebut kekuasaan perebutan kekuasaan, logikanya di mana gitu. Maksud saya kita kepada masyarakat. Kan tadi Anda katakan yang mati ini kan hanya pion. Siapa tahu berapa jam makanya lagi. Sutradaranya kita kan belum tahu bisa nangkap sutradaranya. Kalau nangkap pion mah gampang. Saya kira terlatih lah. Dia ada di lapangan tembak mati selesai. Sutradaranya siapa sekarang yang mengatur ini semua? Ini tidak mudah loh. Siapa yang bisa menyediakan alat-alat peledakan itu? Yang bisa merakit bom, bahannya dari mana? Kalau nggak memiliki akses ke kelompok tertentu, ke korup tertentu, nggak bisa memiliki alat-alat bom materi seperti itu. Jadi harus diusut otak semua ini siapa. Jangan-jangan yang ditangkap-tangkap kemarin itu justru itulah yang bukan. Ini yang real sekarang ini. Maka dari itu saya paham betul ketika Pak Sutioso mengusulkan untuk bertemu langsung di Minimi di Aceh, karena memang itu real membawa senjata, termasuk Papua yang waktu itu Pak Jokowi dikasih amnesti oleh Pak Jokowi, karena memang di sana real membawa senjata. Tapi kalau yang ditangkap-tangkap sebelum ini kan ya ditangkap aja, paling CD jihad, buku jihad, apa nggak jelas lah senjata. Jelas, ya. Tapi kalau ini nyata loh hari ini, ya seharusnya yang inilah yang ditangkap. Tangkap karena barang buktinya nyata. Kalau ini hanya bunuh diri seperti itu, kemudian dikaitkan dengan ISIS, ya konyol. Malah dia ngapain rebutan kekuasaan? Kalaupun sutradaranya sekalipun, ya apa manfaatnya bagi sutradaranya kalau dia mati? Baik. Pasukannya berkurang. Baik, ditahan dulu Pak Mustafa, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama